Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ratu Kirana dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang listening in interpersonal communication. Ya, sebelumnya di sini kelompok 4 beranggotakan Nurningsih Amalia, Bayu Wicaksono, serta saya sendiri Ratu Kirana. Ya, yang pertama saya akan menjelaskan tentang the importance of listening. Ya, di sini ada dibagi menjadi dua bagian, yaitu professional benefit dan juga personal benefit. Ya, professional benefit itu biasanya pendengar yang lebih efektif, lebih mungkin muncul sebagai pemimpin kelompok, dan merupakan tenaga penjualan yang lebih efektif. Jadi itu maksudnya kayak kita biasanya sebagai pendengar, biasanya dalam suatu institusi ada banyak karyawan ya, dan salah satunya dipilih sebagai leader dalam suatu tim. Biasanya tuh kalau misalkan kita sebagai pendengar yang baik, biasanya kita dipilih sebagai leader dalam suatu tim itu, misalkan SEO, misalkan customer service gitu-gitu. Jadi kita tuh biasanya untuk leader dipilih sebagai pendengar yang baik, yang punya banyak sumber, yang bisa menjadi pendengar yang baik oleh anggota-anggotanya. Jadi tuh di tempat kerja yang saat ini mendengarkan tuh sangat dianggap penting sebagai keterampilan. Yang kedua ada personal benefit. Ya, personal benefit adalah mendengarkan memiliki beberapa tujuan, ya diantaranya to learn yaitu untuk belajar, to relate yaitu untuk menghubungkan, to influence maksudnya untuk menghubungkan, to play untuk bermain, to help untuk menolong. Jadi tuh kalau to learn kita belajar, jadi dengan mendengarkan kita jadi mengerti informasi-informasi yang kita tidak tahu. To relate untuk menghubungkan, dengan mendengarkan kita bisa jadi tuh antar perusahaan kita kalau misalkan antar perusahaan A dan B, jadi perusahaan A mengutus salah satu karyawannya untuk menghubungkan, membangun relasi dengan perusahaan B. Jadi karyawan yang diutus itu harus bisa menjadi pendengar yang baik agar perusahaan B bisa percaya dan ingin membangun hubungan dengan perusahaan A. To influence yaitu untuk berpengaruh. Jadi tuh sebagai misalkan influencer, biasanya tuh kita menjadi pendengar apa yang dibilang influencer, jadi kita jadi berminat, jadi tahu hal-hal yang nggak ditahu sama kita tentang global gitu. To play untuk bermain. Jadi untuk bermain yang menurut Pretty sebagai pendengar berarti mendengarkan dengan penuh penghargaan akan mencakup semua pengalaman yang mendengarkan, di mana tujuan Anda adalah kenikmatan primarily. Ya, mendengarkan musik atau gemerisik daun seringkali berfungsi sebagai tujuan permainan. Seperti kayak misalkan kita seneng main musik, itu kita pasti ada orang yang lebih suka ngedengerin daripada main. Jadi kayak kita lebih suka mendengarkan musik-musik yang dimainkan oleh orang-orang gitu. To help ya, untuk menolong. Mendengarkan untuk menolong adalah sesuatu yang kita alami ketika orang tua kita mendengarkan kekhawatiran kita dan membantu kita mengatasi masalah. Kadang-kadang hanya mendengarkan tanpa saran dan tidak ada sugesti membuktikan sangat membantu. Dukungan dan pendengaran yang tidak berpengaruh membantu orang lain mengklarifikasikan pikirannya yang memungkinkan mereka terlihat lebih objektif. Dan tentu saja mendengarkan hampir selalu menjadi syarat mutlak untuk memberikan nasihat dan bantuan spesifik apapun. Lagi pula, kamu tidak bisa memberikan bantuan yang berguna tanpa terlebih dahulu mengenal dan mendengar orangnya. Jadi sebelum kita membantu orang, pasti kita harus tahu dia kenapa. Dia kenapa tuh pasti kita dengerin dari korbannya atau dari orang lain. Kita jadi tahu apa yang dia rasakan, apa yang harus kita perbuat, apa yang harus kita bantu gitu. Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang the process of listening. Mendengarkan adalah proses. Yang pertama ada menerima atau biasa disebut mendengarkan dan memperhatikan pesan. Yang kedua ada pemahaman atau menguraikan makna dari pesan yang Anda dengar. Yang ketiga ada mengingat atau mempertahankan apa yang Anda dengar dalam ingatan. Yang keempat mengevaluasi, berpikir kritis tentang dan menilai pesan. Yang terakhir ada menanggapi atau biasa disebut menjawab atau memberi bicara.
Ya, selanjutnya saya akan menjelaskan model dalam mendengarkan. Model dalam mendengarkan terdiri dari 5 tahap. Yang pertama, receiving, understanding, remembering, evaluating, and responding. Yang pertama dari receiving, yaitu kita menerima, atau biasa disebut penerimaan. Biasanya dalam penerimaan dapat ditingkatkan dengan cara memfokuskan perhatian. Yang kedua, menghindari penyimpangan perhatian. Yang ketiga, mempertahankan peran Anda sebagai pendengar. Yang keempat, ada membatasi. Yang kelima, ada surat mandat. Yang keenam, ada lisensi dosa. Yang ketujuh, ada penyangkalan kognitif. Yang terakhir, ada imbauan untuk penangguhan penilaian. Dan yang kedua, ada understanding atau biasa disebut pemahaman. Biasanya meningkatkan pemahaman pendengaran Anda dalam biasanya dilakukan dengan cara jangan berasumsi bahwa saudara mengerti. Jadi jangan pernah mikir kalau kalian tuh paling tahu. Jangan pernah mikir kayak gitu, karena itu tuh akan nimbul kesombongan, nimbul yang nanti kalau misalkan kalian salah, kalian sendiri yang bakal malu. Yang kedua adalah lihat pesan-pesan sang pembicara dari sudut pandang sang pembicara. Jadi tuh tiap orang tuh pasti beda-beda ya, gimana cara ngomong, gimana cara dia dengerin omongan orang. Jadi kan sudut pandang orang tuh beda-beda. Jadi tuh kita harus hati-hati dalam berbicara. Kita juga sebagai pendengar juga harus jadi pendengar yang baik, jangan asal dengar hoax langsung percaya gitu. Yang ketiga adalah ajukan pertanyaan. Yang keempat adalah parafrase atau saduran. Biasanya ini tuh gagasan sang pembicara dengan kata-kata Anda sendiri. Selanjutnya, model selanjutnya ada remembering atau mengingat. Mengingat tuh ada 4 saran ya. Yang pertama adalah fokuskan perhatian Anda pada ide-ide utama. Jadi dalam suatu rapat biasanya kita tuh harus memfokuskan ide-ide itu ke tujuan kita. Jadi jangan sampai melenceng ke arah yang lain. Jadi kalau misalkan kita ngomongin A, ya udah A terus sampai selesai. Jangan pernah kita dalam rapat ngomongin A sampainya ke C gitu. Itu akan jadi hal-hal yang nggak diinginkan gitu. Selanjutnya ada susunlah apa yang Anda dengar. Yang ketiga ada persatukan yang baru dengan yang lama. Yang keempat ada ulangi nama dan konsep kunci untuk diri sendiri atau jika cocok dengan keras. Jadi ulangi nama dan konsep kunci untuk diri sendiri atau jika cocok dengan keras. Jadi ulangi nama Anda dengan konsep kunci yang udah dibikin. Kalau emang benar boleh disebut terus gitu. Selanjutnya ada evaluating atau mengevaluasi. Dalam mengevaluasi mempertimbangkan ada juga saran-sarannya. Yang pertama, lawanlah evaluasi sampai pada sepenuhnya memahami sudut pandang si pembicara. Yang kedua, membedakan fakta dari pendapat dan penafsiran pribadi oleh pembicara. Yang ketiga, kenalilah prasangka apapun, minat pribadi atau prasangka yang dapat membuat si pembicara menghina apa yang dikatakan dengan tidak adil. Dan yang terakhir, mengenali bentuk keliru dari penalaran yang bisa jadi digunakan para pembicara. Dan yang terakhir, ada model yang dinamakan responding. Responding itu biasa diartikan sebagai menanggapi. Meningkatkan kemampuan mendengarkan, mencangkup menghindari beberapa pola yang merusak dan mempraktikkan pola yang lebih membangun. Seperti yang pertama, dukunglah pembicara selama percakapan saudara dengan menggunakan dan variasikan isyarat yang saudara dengarkan, seperti kepala mengangguk dan tanggapan minimal saya melihat atau Jadi kalau misalkan ada teman kita presentasi, pasti dia akan merasa gugup atau gimana. Jadi tuh sebagai teman kita harus jangan sampai kita malah bercandain. Jadi tuh kita sebagai pendengar tuh harus bikin dia yakin kalau kita tuh ngerti. Jadi bikin dia jadi juga enjoy sama presentasinya dia. Jadi kayak kita tuh sebagai pendengar kayak harus kayak iya saya mengerti, iya gitu kayak kita seolah-olah tuh kita ngerti yang dia omongin dan kita paham, dan kayak dianya juga nyaman mempresentasikan apa yang dia bicarakan. Yang kedua adalah terima jawabanmu.
bertanggung jawab atas apa yang kau katakan, alih-alih mengatakan tidak seorang pun akan ingin melakukan itu. Jadi tuh gimana ya, jadi terima jawabanmu, bertanggung jawab atas apa yang. Jadi tuh kalau setiap kita ngomong presentasi terus kita ditanya sama teman kita dan kita emang misalkan kita nggak tahu, kita tuh harus bisa nyari jawabannya sampai kita benar-benar ketemu, karena hal yang udah kita presentasi ini tuh kita harus udah ngerti semuanya. Jadi kalau apapun itu pertanyaannya, seharusnya kita harus udah bisa menjawab semua pertanyaan mereka gitu. Yang ketiga adalah menanggapi perasaan orang lain dengan memecahkan masalah orang tersebut, seperti yang sering dituduh pria dilakukan, kecuali tentu saja. Jadi tuh kalau yang keempat ini fokus pada orang lain, jadi kita yang ketiga ini menanggapi perasaan orang lain dengan memecahkan masalah orang tersebut. Jadi tuh kita harus kita harus menanggapi pertanyaan-pertanyaan itu dengan jelas. Maksudnya kita harus menanggapi pertanyaan-pertanyaan mereka tuh ya udah kita tanggapin, terus kalau emang kita cari sumbernya, kalau emang kita nggak tahu kita tanya ke anggota kita, siapa tahu dia bisa membantu. Ya, selanjutnya ada fokus pada orang lain. Biasanya jangan melakukan hal ini saat mendengarkan. Perlihatkan kepada pembicara bahwa dialah fokus utama Anda. Jadi tuh saat teman kita lagi presentasi, kita tuh nggak boleh kayak main HP, sibuk dengan yang lain. Saat orang bicara tuh kita harus dengerin, harus jadi pendengar yang baik. Jangan pernah kalian saat teman kalian lagi presentasi, kalian tuh sibuk dengan yang lain. Jadi tuh seakan-akan kalian tidak menghargai pembicara di depan gitu loh. Selanjutnya ada hindari menjadi pendengar yang berpikir sebelum berpikir. Sebaliknya, ungkapkan rasa hormat dengan membiarkan si pembicara menyelesaikan pendapatnya. Jadi hindari menjadi pendengar yang. Jadi kita tuh kalau ngomong, kalau nanya harus berpikir dulu, jangan asal nanya, jangan kayak hal-hal yang udah dibicarain sama teman kita di depan saat presentasi kita ulang nanya lagi. Itu tuh kayak gimana ya, jadi kalian tuh sama aja nggak dengerin orang yang di depan. Secara nggak langsung kalian tuh kayak nggak menghargai orang yang ngomong di depan gitu. Selanjutnya ada listening barriers. Ya, selain mempraktikkan sebagai keterampilan untuk setiap tahap mendengarkan, pertimbangkan beberapa hambatan umum untuk mendengarkan. Berikut adalah 4 hambatan dan beberapa saran untuk berurusan dengan mereka sebagai pendengar dan pembicara. Karena keduanya, pembicara dan pendengar, bertanggung jawab untuk mendengarkan secara efektif. Yang pertama ada fisik dan mental. Yang kedua ada anggapan dan prasangka. Yang ketiga kurangnya fokus yang tepat. Dan yang terakhir ada penilaian yang gegabah. Jadi tuh kalau penilaian gegabah tuh gegabah tuh maksudnya buru-buru. Jadi tuh saat penilaian kita harus bener-bener ngelihat secara rinci, secara jelas. Nggak boleh gegabah, nggak boleh buru-buru, harus telaten. Jadi biar hasilnya tuh juga maksimal. Ya, Style of effective listening. Mendengarkan adalah situasional. Gaya yang mendengarkan harus sesuai atau bervariasi sesuai dengan situasinya. Dan setiap situasi akan membutuhkan kombinasi gaya mendengarkan yang agak berbeda. Anda harus mendengarkan secara berbeda tergantung pada tujuan, mitra Anda berbicara, dan jenis pesan yang akan Anda sampaikan. Dalam beberapa situasi, Anda juga harus sangat kritis, dan dalam situasi lainnya, Anda juga harus sangat pendukung mengenai apa yang sedang lawan Anda bicarakan. Nah, di dalam effective of listening ini terdapat empathic and objective listening, yaitu berempati dengan orang lain berarti merasakan bersama mereka, melihat dunia sebagaimana mereka melihatnya, dan merasakan apa yang mereka rasakan. Hanya ketika Anda mencapai ini, Anda dapat sepenuhnya memahami makna orang lain. Empati mendengarkan juga akan membantu Anda meningkatkan hubungan Anda. Kemudian yang kedua ada non-judgmental and critical listening, di mana mendengarkan dengan pikiran terbuka akan membantu Anda memahami pesan dengan lebih baik. Mendengarkan dengan pikiran kritis akan membantu Anda menganalisis dan mengevaluasi pesan dengan baik. Dalam menyesuaikan mendengarkan tanpa menghakimi dan kritis ini,
Anda harus memperhatikan yang pertama itu tetap berpikiran terbuka dan menghindari prasangka. Kedua, hindari evaluasi positif dan negatif sampai Anda memiliki pemahaman yang cukup lengkap. Dan yang terakhir ada hindari memfilter atau menyederhanakan pesan kompleks. Nah, yang ketiga ada service and deep listening, yaitu untuk menghargai makna-makna lain ini, dengarkan secara mendalam. Jika Anda hanya mendengarkan komunikasi tingkat permukaan atau makna literal, Anda akan kehilangan pesan yang mendasarinya dan pasti akan kehilangan kesempatan untuk melakukan kontak yang bermakna dengan perasaan dan kebutuhan orang lain. Yang terakhir ada polite and impolite listening, yaitu berikut adalah beberapa saran untuk menunjukkan bahwa Anda sebenarnya mendengarkan dengan sopan. Yang pertama ada menghindari interupsi pembicara. Kedua, hindari mencoba mengambil alih giliran pembaca. Dan terakhir, hindari mengubah topik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bayu Wicaksono. Di sini saya akan melanjutkan materi sebelumnya. Active and inactive listening. The function of active listening. Membantu kita sebagai pendengar untuk memeriksa pemahaman Anda tentang apa yang dikatakan pembicara. Yang lebih penting itu apa yang ia maksudkan. Maksudnya itu dari si pembicara itu harus sama dengan maksud yang kita terima. Merefleksikan kembali makna yang dirasakan kepada pembicara, memberi pembicara kesempatan untuk menawarkan klarifikasi dan memperbaiki kesalahpahaman. Kita dapat memancingnya dengan cara kita tuh memberi pertanyaan tapi masih terkait dalam konteks yang disampaikan. Mendengarkan secara aktif agar merangsang pembicara untuk mengeksplorasi perasaan dan pikiran. Perlunya kita mendengarkan dengan fokus dan teliti walaupun tidak perlu terlalu serius dalam sebuah percakapan, itu yang akan menyebabkan percakapan itu akan lebih rileks. Selanjutnya, active and inactive listening. The technique of active listening. Mengutip makna dalam pesan yang disampaikan pembicara. Menyatakan dengan kata-kata kita sendiri apa yang kita pikirkan dan rasakan. Artinya pembicara membantu memastikan pemahaman dan juga menunjukkan minat pada pembicara. Di sini juga perlu adanya percakapan yang tanpa beban dan tekanan agar pembicara dapat dengan mudah menyampaikan maksudnya. Selain itu, kita boleh mengutip bagian dari pesan yang disampaikannya agar pembicara mengetahui bahwa kita tertarik sebagai pendengarnya. Mengungkapkan pemahaman tentang perasaan pembicara. Kita harus paham atas pesan yang sedang disampaikan oleh pembicara, entah itu pesan yang mengandung feel senang, sedih, bangga, kecewa, marah, gembira, dan lain-lain. Mengajukan pertanyaan memastikan pemahaman Anda sendiri tentang pikiran dan perasaan pembicara dan mengamankan informasi tambahan. Perlunya kita mengajukan pertanyaan dan pertanyaannya jangan sampai keluar dari topik yang sedang dibahas. Tanyakan beberapa pertanyaan di bagian yang kita tidak mengerti. Selanjutnya, kultur, gender, and listening. Ketika pembicara dan pendengar berasal dari budaya yang berbeda atau dari jenis kelamin yang berbeda, perbedaan dan pengaruhnya secara alami jauh lebih besar. Pertimbangkan budaya lebih dahulu. Dalam percakapan, yang diutamakan itu pertama adalah bahasa. Jika adanya perbedaan bahasa yang tidak dimengerti itu akan menghambat jalannya komunikasi dan pesan tidak sesuai dengan tujuan. Sebaiknya gunakan bahasa nasional yang sama-sama dimengerti agar setidaknya pesan dapat disampaikan tidak melenceng jauh. Selanjutnya, culture and listening. Di dalam lingkungan global di mana orang-orang dari budaya yang sangat berbeda bekerja sama, sangat penting untuk memahami cara perbedaan budaya dapat mempengaruhi mendengarkan. 3 faktornya itu, yang pertama bahasa dan ucapan. Pentingnya bahasa dan pengucapan demi tercapainya tujuan komunikasi. Bahasa yang digunakan harus saling dimengerti agar pesan dapat sampai dengan sempurna. Dan pengucapan dengan kata yang baku atau fasih. Jangan menggunakan kata-kata istilah yang tidak dimengerti oleh lawan bicara kita. Yang kedua itu perilaku nonverbal. Perilaku ini dilakukan agar menyempurnakan dalam berkomunikasi. Tidak perlu terlalu banyak menggunakan gerakan nonverbal. Gunakan secukupnya saja, karena jika menggunakan gerakan nonverbal terlalu banyak, kemungkinan itu akan mengganggu lawan bicara kita.
Selanjutnya umpan balik. Umpan balik membuat percakapan terus berlanjut dan memperpanjang percakapan yang membuat informasi yang kita dapat itu jadi lebih banyak. Selanjutnya language and speech. Dalam menyesuaikan pendengaran Anda, terutama dalam lingkungan antar budaya, pahamilah bahwa makna pembicara mungkin sangat berbeda dari Anda meskipun Anda berbicara dalam bahasa yang sama. Ini sering terjadi walaupun berbahasa yang sama, namun miskomunikasi sering terjadi karena beberapa hal atau gangguan dari berbagai aspek. Selanjutnya, gender dan listening. Pria dan wanita belajar gaya mendengarkan yang berbeda, sama seperti mereka mempelajari gaya yang berbeda untuk menggunakan pesan verbal dan nonverbal. Tidak mengherankan, gaya yang berbeda ini dapat membuat kesulitan besar dalam komunikasi interpersonal lawan jenis. Seperti pada contoh ini, ada seorang wanita yang memiliki sahabat. Sahabatnya ini wanita juga, namun mereka sudah lama tidak bertemu. Pada suatu hari, tanpa disangka mereka bertemu di tempat umum. Dengan melepas kerinduan, mereka berdua saling menghampiri dan sambil berteriak. Lalu dilakukannya gerakan nonverbal seperti mereka berpelukan di tempat umum. Mereka tidak malu berpelukan di tempat umum karena menurut mereka itu hal yang wajar karena perempuan sama perempuan. Namun jika sahabat itu laki-laki, maka si wanita itu hanya akan menanyakan kabarnya dan melakukan gerakan nonverbal saling berjabat tangan. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.